Shalom Pak Esra, mau tanya, menjadi murid Yesus itu bagaimana ya? Apakah perlu ke gereja seminggu sekali, atau harus ada pelayanan, atau punya jabatan di gereja, atau mengikuti semua kegiatan gereja? Mohon pertanyaan dijawab oleh Pak Pendeta Esra. Apa yang saudara sebutkan itu penting. Ya, ikut beribadah di gereja, ikut melayani di gereja, dan lain sebagainya. Hanya saja untuk menjadi murid Kristus itu lebih daripada sekedar itu. Untuk menjadi murid Kristus maka seorang pertama-tama harus percaya kepada Dia, ya. Percaya kepada Dia ini bukan hanya sekedar percaya Dia memberi berkat, Dia ada, Dia Tuhan, lalu Dia pembuat mujizat, dokter tabib yang ajaib. Karena banyak orang percaya Yesus semacam itu saja. Nah, kepercayaan yang sungguh-sungguh, yang seringkali disebut sebagai saving faith, iman yang menyelamatkan, itu harus berkaitan dengan penebusan dirinya sebagai orang berdosa. Dan itu harus mencakup kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, makanya di dalam Roma pasal 3 ayat 25 itu bilang bahwa Yesus Kristus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian, ya, melalui ya darahnya, iman dalam darahnya. Iman dalam darah itu kenapa dikaitkan dengan darah? Itu pasti berbicara soal pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi pertama-tama kita bisa melihat bahwa iman sejati itu harus melibatkan penerimaan Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan. Karena itu juga di 1 Korintus pasal 15, ketika Paulus berbicara tentang Injil, dia bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu. Ya, itu dalam 1 Korintus 15 ayat 3 itu ya, dan seterusnya. Bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa, dia telah dikuburkan karena dosa kita, dan dia juga telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi memang start pertama untuk menjadi murid Kristus itu adalah dengan sungguh-sungguh percaya, menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau sekedar pergi ke gereja, aktif melayani, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi orang percaya dalam arti yang sudah saya sebutkan, maka dia nggak bisa jadi murid. Jangankan murid, menjadi anak Allah saja tidak. Karena menurut Yohanes 1 ayat 12, orang kalau sudah percaya dan menerima dia baru mempunyai kuasa menjadi anak-anak Allah. Sementara orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat itu bukan anak Allah, itu anak iblis. Yesus bilang kepada orang-orang yang tidak percaya kepada dia, yang mau membunuh dia di Yohanes 8 ayat 44 itu adalah iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang Alkitab hanya membagi dua manusia ini, yaitu anak Allah atau anak iblis. Jadi kalau bukan anak Allah ya pasti anak iblis. Makanya juga si Kain yang bunuh Habel itu juga dibilang bahwa dia berasal dari si jahat atau dia anaknya si jahat. Nah, jadi jangankan menjadi murid, menjadi anak saja tidak. Karena itulah maka untuk menjadi murid, pastikanlah bahwa saudara betul-betul menjadi orang yang percaya kepada dia. Dan selanjutnya itu ditujukan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan atau ketaatan. Karena tadi saya bilang ya selamatnya itu karena iman. Ya, tapi iman itu kalau benar, maka iman itu pasti akan disertai dengan perbuatan. Bukan berarti perbuatan itu menjadi syarat keselamatan. Tidak, syarat keselamatan itu hanyalah beriman. Sementara bukti bahwa saudara benar-benar beriman, yaitu ada muncul perbuatan baik atau ketaatan. Ya, makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus bilang di surat Filipi pasal 2 itu ya, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti bahwa bekerja supaya selamat. Tapi keselamatan yang sudah kamu dapat dengan gratis itu, kerjakanlah, isilah, selesaikanlah. Dengan apa? Dengan segala perbuatan ketaatan. Nah, selain itu kita bisa melihat dari banyak data Alkitab, murid-murid itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Misalnya, mereka adalah orang yang mengasihi dan mentaati firman Tuhan. Itu adalah ciri murid. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31, di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya ini adalah orang yang hidup di dalam firman.
Dia rajin membaca firman Tuhan dan belajar taat kepada firman dan setia kepada firman, ya. Maka itu ciri pertama dari seorang murid, ya. Nah, ingat bahwa berkaitan dengan firman Tuhan, kita ini belajar firman Tuhan. Yang namanya murid itu harus belajar. Kalau tidak pernah belajar, bagaimana jadi murid, ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah, ya, di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, dibilang begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maka mengikut Tuhan atau menjadi muridnya Tuhan Yesus itu tidak terlepas dari yang namanya pikul salib. Ya, hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Nah, pikul salib itu apa? Ya, kalau kita bicara tentang pikul salib, kita ingat bahwa Tuhan Yesus tekun memikul salib dan menderita demi penebusan kita sebagai orang berdosa. Maka pikul salib itu tidak melepaskan kita dari yang namanya penderitaan, kesulitan. Ya, zaman dulu kalau orang melihat, ya zaman dulu kalau ada pemberontak terhadap orang Romawi, maka hukumannya adalah disalib. Biasanya kalau pemerintah Roma mau salib orang, ya dia tidak langsung dibawa dari rumahnya ke tempat, dari tempat sidang ke tempat eksekusi, tidak. Dia harus putar keliling kampung dulu supaya semua orang melihatnya. Nah, semua orang melihatnya supaya menjadi peringatan jangan melawan Roma. Kalau tidak nasibmu sama seperti ini. Nah, karena itu pada waktu itu kalau orang sudah lihat orang pikul salib, nah itu artinya apa? Itu sebentar lagi, berapa jam lagi sudah jadi almarhumah itu, ya. Karena artinya mati. Jadi pikul salib itu bisa dikaitkan dengan penderitaan atau bahkan kematian karena iman. Jadi ketika seorang murid itu yang mengikut Tuhan harus pikul salib, ya itu artinya bahwa dia bisa tidak lepas dari penderitaan. Karena memang saudara, ikut Tuhan itu pasti ada penderitaannya. Memang penderitaan zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Tapi ya Tuhan Yesus pernah bilang bahwa seorang murid tidak pernah lebih daripada gurunya. Ya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Nah, kalau tuannya saja disebut sebagai Belzebul, penghulu setan, apalagi hambanya. Maksudnya adalah Tuhan kita saja dihina, Tuhan kita saja dicerca, Tuhan kita saja diolok, Tuhan kita saja ditolak, Tuhan kita saja disalibkan. Lah, bagaimana kita mau hidup enak-enak? Ya, tidak mungkin. Makanya di dalam, ya misalnya Markus 13 ayat 13, semua kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. 2 Timotius 3 ayat 12 itu ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dengan Kristus Yesus akan menderita sengsara dan aniaya. Jadi ya kita memang tidak harus mengalami aniaya seperti yang digambarkan oleh para rasul ya. Tapi kita punya penderitaan-penderitaan sendiri. Nah, kita perlu kuat di dalam hal itu. Seorang murid itu adalah dibuktikan dengan kerelaan dia untuk pikul salib sambil ikut Tuhan every day, setiap hari ya. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kalau begitu, salah satu ciri dari murid Kristus adalah saling mengasihi. Nah, kasih ini menjadi salah satu hal yang menarik dan menjadi ciri khas Kristen. Bahwa kita itu mengasihi saudara kita, sesama kita, bahkan musuh sekalipun itu dikasihi. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa waktu dia di atas kayu salib pun dia masih berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebuah doa yang lahir dari hati yang penuh kasih ya. Bahkan firman Tuhan mengajar ya bahwa kita ini bukan hanya tidak membalas jahat dengan jahat, tapi bahkan berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu, mendoakan orang yang berbuat jahat padamu. Itu kasih yang luar biasa ya. Nah, karena itulah maka kasih kita, bagaimana kita perlakukan orang lain, mengampuni orang lain ya yang bersalah kepada kita, kita hidup di dalam hubungan kasih dengan semua orang, walaupun itu tidak mutlak karena belum tentu orang musuh-musuh kita juga mau menjalin hubungan kasih dengan kita kan, tapi kita memang hati perlu punya kasih. Itu ciri daripada kekristenan ya. Dan yang keempat, yang terakhir itu bisa
dia bersedia untuk berbuah dan bersama-sama berusaha menjadikan murid. Di Matius 28 amanat agung tuh ya, Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dengan memberitakan Injil kita membuat orang menjadi murid. Kalau saya beritakan Injil kepada saudara, maka saudara akan menjadi murid Kristus. Tapi kan saya juga pernah diinjili orang atau pernah mendengar Injil dan saya menjadi percaya. Berarti saya juga sebelum membuat saudara jadi murid, saya juga sudah menjadi murid dan tetap sebagai murid. Nah, lalu bukti bahwa saya murid itu adalah saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan menjadikan orang lain juga murid, yaitu memberitakan Injil kepada orang lain. Karena itu kalau saudara benar-benar adalah murid Kristus, saudara pasti mau terlibat dalam segala macam pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara pasti mendukung semua pekerjaan pemberitaan Injil yang membuat orang lain percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka pun dapat menjadi murid Kristus sama seperti saudara. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.